Waalaikumsalam, selamat siang juga Bu Rina. Apa kabar Pak Yasir? Alhamdulillah baik Bu Rina. Bu Rina sendiri bagaimana kabarnya? Alhamdulillah saya sehat Pak. Tapi sedikit cemas nih Pak. Oh cemas, apa yang Bu Rina cemaskan? Terkait rencana coaching saya Pak dengan Bu Hera. Sepertinya saya masih ragu-ragu Pak untuk langkah-langkahnya. Apa yang membuat Ibu ragu-ragu? Bu Rina masih ingat tentang 3 kompetensi yang harus diperhatikan dalam kegiatan coaching? Masih sih Pak, kalau tidak salah itu yang pertama tentang kehadiran penuh ya Pak ya, kita memberikan bukan fokus ya, maksudnya kita ada di situ gitu ya. Kemudian yang kedua mendengarkan dengan aktif gitu ya. Kemudian yang ketiga kita fokus terhadap masalah yang dibahas gitu ya, dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot gitu ya. Betul sekali Bu Rina. Terus Bu Rina ingin mengembangkan kompetensi coaching yang mana? Sebenarnya sih mau 3-3-nya Pak gitu ya, kayaknya sih bagus gitu ya 3-3-nya, tapi nanti tunggu saya lihat dulu ya kondisinya nanti Bu Hera bagaimana gitu ya, baru nanti saya bisa memutuskan kira-kira apakah saya mau pakai semua atau mungkin hanya 1 atau 2 saja yang akan saya pakai kompetensinya Pak. Oke, kalau misalnya fokus kompetensi yang Ibu prioritaskan itu di kompetensi apa Bu? Fokus terhadap masalah yang dibahas itu dengan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot. Oke, bagus. Saya setuju dan mendukung rencana dan alasan Ibu tersebut. Terus Bu Rina sudah mendapatkan rubrik penilaian proses coaching? Sudah Pak, yang seperti ini ya Pak ya? Coba dilihat dulu Pak. Oke, betul. Ini sudah sesuai rubrik penilaian dengan pedoman yang ada Bu Rina. Oke, berarti memang sudah sesuai ya Pak ya? Oke, silakan rubrik tersebut dijadikan patokan saat coaching nanti untuk mengarahkan arah pembicaraan dengan Bu Hera nanti. Terus, apa indikator ketercapaian Bu Rina yang Ibu targetkan untuk proses coaching esok dengan Bu Hera? Harapan saya sih bisa membantu permasalahan Bu Hera dengan kesesuaian prinsip coaching yang akan saya terapkan Pak. Bagus sekali. Kalau boleh tahu nih Bu, apa saja prinsip coaching yang Bu Rina ketahui? Kalau tidak salah sih ada kemitraan, kemudian proses kreatif, serta memaksimalkan potensi Pak. Luar biasa, berarti persiapannya Bu Rina sudah sangat matang untuk proses coaching esok dengan Bu Hera. Lantas apa nih yang membuat Ibu cemas dan masih ragu-ragu? Takut alur coachingnya nggak sesuai Pak dengan ketentuan yang ada Pak. Oke, kalau begitu apa yang Bu Rina pahami dari alur coaching itu sendiri Bu? Alur coaching itu kalau nggak salah itu yang pakai alur filter ya Pak ya. Iya betul Bu. Ya, dimana kita harus bisa menentukan tujuan dari coaching itu apa, gitu ya. Kita melakukan coaching itu tujuannya apa. Kemudian setelah kita mengetahui tujuannya, kita bisa mengidentifikasi masalahnya apa. Kemudian kalau kita sudah tahu masalahnya apa, baru nanti saya akan tanyakan rencana aksinya dan rencana aksi yang akan dilaksanakan oleh Bu Hera gitu ya. Kemudian kalau misalnya Bu Hera sudah tahu rencana aksi yang akan dilakukan, baru saya akan menanyakan komitmen ya untuk tanggung jawabnya gitu ya, tanggung jawabnya. Oke, kalau Bu Rina sudah tahu sampai sedetail itu, selanjutnya hanya fokus kepada itu semua dan relax dalam proses coaching esok Bu. Baik Pak, lumayan nih Pak, sesi pra-coaching ini menjadi sekaligus sesi penguatan untuk proses coaching saya besok supaya bisa lebih matang lagi Pak. Oke, saya doakan proses coaching esok berjalan dengan baik, lancar, dan sesuai dengan harapan Bu Rina. Amin. Terima kasih banyak ya Pak Yasir untuk doa dan waktu pra-coachingnya ini. Sama-sama Bu Rina. Assalamualaikum Bu Rina, selamat pagi Bu Rina. Waalaikumsalam Bu Rina, selamat pagi juga. Ada apa nih Bu Rina pagi-pagi? Iya Bu Rina, saya kan merasa agak semangat nih, gimana ya, gak antusias, saya bingung nih, ada sesuatu yang mau saya sampaikan, saya bisa gak sharing dengan Bu Rina? Apakah Bu Rina ada waktu untuk sharing saya nih? Boleh Bu Hera, saya sediakan waktu itu Bu Hera Pak. Iya. Oke silakan Bu Hera. Iya, saya bingung nih akhir-akhir ini nih, saya nggak tahu kenapa gitu tiba-tiba kalau di kelas
3 minggu ini saya perhatikan Bu Rina, saya bingung gitu ya. Kalau misalkan ini kan akan berpengaruh terhadap siswa saya nih, dan beberapa siswa yang lainnya saya anggap seperti itu Bu Rina. Gimana ya? Saya khawatir aja gitu, nanti kan sedikit lagi mau STS ini, apakah ini Bu Rina bisa membantu permasalahan yang saya hadapi? Oke, Bu Hera. Jadi kalau kayak begitu berarti Bu Hera punya tujuan ya, tujuan dari sharing dengan saya tuh Bu Hera mau berharap apa? Ya sih, kalau menurut saya selama ini ya sudah memberikan yang terbaik untuk mereka. Bahkan saya selalu memberikan motivasi. Setiap saya masuk juga saya selalu speaking. Saya juga sesuai dengan langkah-langkah pembelajaran. Kalau saya lihat nih di kegiatan awal saya selalu memberikan persepsi, motivasi, bahkan saya memberikan hal-hal terbaru mengenai ice breaking gitu. Kemudian juga di kegiatan inti saya rasa saya mampu membuat anak itu memahami pembelajaran saya Bu Rina, apalagi di kegiatan akhir saya rasa saya mampu membaik semua itu Bu Rina. Tapi saya bingung gitu, ada apa gitu dengan hal-hal yang memang saya kurang mengerti gitu. Padahal saya sudah berapa puluh tahun saya mengajar Bu Rina, saya bingung akhir-akhir ini kenapa dengan anak saya. Apakah karena saya terlalu egois atau bagaimana, saya nggak tahu nih Bu Rina. Oke, kalau menurut Bu Hera nih, kalau dari skala 0 sampai 10 nih, permasalahan Bu Hera ini ada di ukuran berapa? Kalau menurut saya sih di 9 Bu Rina. Iya. Memang ini udah sangat mengganggu banget ya, kayak gitu ya. Iya, mengganggu sekali Bu Rina. Kenapa saya anggap mengganggu? Karena ada beberapa anak nih biasanya kan sering bertanya nih dalam kegiatan pembelajaran tuh mereka selalu aktif, selalu bertanya. Tapi mereka tuh ya saya anggap 9 ini udah mengkhawatirkan gitu Bu Rina. Karena mereka tuh yang biasanya anak-anak yang kompetensinya bagus, mereka tuh aktif, tiba-tiba mereka tuh down gitu. Saya yakin nih dengan permasalahan yang saya hadapi 9 ini juga akan berimbas kepada kinerja saya Bu Rina. Gimana ya kinerja saya di kepala sekolah bagaimana gitu, saya khawatir juga gitu. Mungkin ada Bu Rina bisa memberikan solusi-solusi buat saya. Jadi Bu Hera, kalau menurut Bu Hera nih, kesempatan apa yang Ibu miliki sekarang kalau untuk menyelesaikan permasalahan ini? Kesempatannya gimana? Iya, saya sih punya kesempatan nih Bu. Mungkin nih, kenapa mereka tidak antusias? Mungkin karena saya merasa saya punya masalah gitu ya. Saya punya masalah yang memang masalah pribadi di dalam keluarga saya Bu Rina nih. Jadi saya merasa selama ini biasanya saya memberikan pembelajaran itu pakai PPT, mungkin nanti di kesempatan lain di pembelajaran mungkin di lain waktu, karena permasalahan saya lagi ada permasalahan nih dengan suami saya Bu Rina. Jadi saya bisa mengungkapkan yang tadinya sih saya tidak mau mengungkapkan, tapi karena Bu Rina begitu hebatnya memberikan pertanyaan-pertanyaan gitu, akhirnya saya jadi terbuka nih sama Bu Rina nih. Ya, mungkin di lain kesempatan mungkin saya akan menyelesaikan dengan keluarga saya dulu kali Bu Rina ya. Biasanya kan saya antusias, jadi saya terbuka, saya jadi nggak enak permasalahan yang terjadi di rumah saya Bu Rina. Kemudian saya bawa ke sekolah mungkin ya Bu Rina ya. Bisa jadi Bu, iya benar Bu. Oke, berarti kita harus bisa memilah-milih ya Bu ya. Maksudnya antara persoalan di rumah dengan di sekolah itu harus kita pisahkan ya Bu ya. Oke. Berarti sebenarnya Bu Hera sebenarnya udah tahu nih masalahnya gimana nih ya. Sudah ya. Nah kalau kayak begitu menurut Bu Hera nih, kan ini ceritanya Bu Hera ini yang lagi down sebenarnya ya, akhirnya berimbas kepada pembelajaran ya, pembelajaran. Oke, kalau kayak seperti itu,
kemungkinan apa namanya sekarang Bu Hera bisa nggak menggali kekuatan Bu Hera kembali untuk bisa memperbaiki ini? Ya, saya rasa saya bisa, saya mampu. Nanti mungkin saya selesaikan dulu intern saya ya Bu Rina ya. Saya yakin dengan kekuatan-kekuatan yang saya miliki, saya akan membangun kembali perasaan saya, emosional saya terhadap anak. Itu yang pertama kali Bu Rina ya. Emosional saya harus memberikan kerilekan. Mungkin saya akan membalikan seperti saya yang terdahulu gitu. Dengan pembelajaran yang saya juga ikut pelatihan juga Bu Rina. Jadi sayang gitu kalau misalnya yang Bu Rina katakan itu tepat ya. Dengan permasalahan hanya karena negara itu saya harus memilah gitu ya. Alhamdulillah saya bisa memberikan komitmen saya nih Bu Rina, saya akan bisa membedakan mana yang harus saya ketika di kelas saya harus profesional gitu ya Bu Rina. Jadi kekuatannya seperti itu Bu Rina. Oke, sekarang nih Bu Hera udah tahu nih ya, masalahnya di mana. Terus sudah mau berkomitmen tadi ya, katanya mau menyelesaikan ini. Kira-kira peluangnya gimana untuk keberhasilan dari rencana Ibu ini? Ya, insya Allah sih keberhasilannya saya ya di skala angka 9 lah, sesuai dengan permasalahan yang saya hadapi ya Bu. Saya akan memberikan anak-anak itu kebahagiaan di dalam kelas, karena saya berpikir dengan menjadi guru yang profesional sesuai dengan pemikiran Ki Hajar Dewantara, saya akan melibatkan anak lebih aktif. Saya juga akan memberikan pembelajaran yang lebih menarik lagi. Saya membawa anak-anak keluar kelas sehingga anak-anak akan kembali kepercayaan dirinya dan dia akan antusias lagi. Saya rasa itu basic saya, kekuatan saya mengajak anak-anak untuk bersenang-senang juga. Saya juga memberikan kesempatan untuk anak supaya free lah waktu 15 menit mereka boleh main games. Saya memberikan kepercayaan kepada anak-anak supaya dia lebih berbahagia dan antusias lagi dalam pembelajaran saya Bu Rina. Oke, berarti Bu Hera ini sudah punya rencana aksi ya, rencana kedepannya apa yang mau dilakukan gitu ya, rencana aksinya berarti sudah ada. Terus kalau seperti itu nanti Ibu mau prioritasin yang mana nih? Skala prioritasnya yang mana dulu? Iya, saya mau skala prioritaskan. Tadi kan saya sudah katakan 9 ini saya akan skala prioritaskan kepada anak-anak, karena keluarga adalah kan tadi Ibu bilang memilah, saya akan memprioritaskan anak-anak terlebih dahulu dengan pembelajaran yang berkualitas, dengan pembelajaran yang berbobot. Saya rasa itu akan membalikan anak-anak untuk belajar lebih giat lagi, lebih antusias lagi Bu Rina. Gitu. Oke, berarti kalau kira-kira itu nanti keberhasilannya kira-kira mau Ibu capai itu jangka waktunya lama atau dalam waktu pendek ini? Dalam waktu pendek ini saya akan lebih mendorong, saya akan lebih merefleksikan diri saya sebaik mungkin dalam jangka waktu dekat ini. Dalam jangka panjang sih saya akan tetap meningkatkan profesionalisme saya sebagai guru Bu Rina. Bahkan nanti insya Allah saya juga akan memberikan pembebasan tentang kurikulum merdeka, karena kan saya kebetulan mendapatkan kepercayaan dari Kemendikbud, sehingga ya salah satunya saya lebih profesional lagi terhadap anak dengan mengesampingkan hal-hal yang keluarga gitu, karena kan di atas anak-anak ini adalah istilahnya kita menghambakan kepada anak, itu yang paling saya utamakan dan saya prioritaskan dulu. Oke, bagus banget Bu Hera. Terus kira-kira ukuran keberhasilan dari rencana aksi yang akan Ibu Hera ini apa nih? Ukuran keberhasilannya kalau memang benar-benar seperti yang tadi punya permasalahan Bu Hera bisa teratasi, ukurannya seperti apa? Untuk keberhasilan dalam menangani permasalahan di intern rumah tangga saya ya Bu ya, mungkin saya akan selesaikan baik-baik. Kemudian tingkat keberhasilan ke anak sih saya melihatnya mudah-mudahan ya Bu Rina ya, anak itu evaluasinya anak nilainya lebih baik. Karena kan kalau anak udah antusias, kalau anak sudah suka, pasti dia nanti refleksinya anak belajar hasil evaluasinya lebih baik lagi. Oke. Terus kalau kayak begitu, kira-kira nanti
ada gangguan lain nggak Bu selain dari yang tadi dari permasalahan rumah gitu? Iya. Apakah nanti ada gangguan-gangguan lagi di sekolah untuk melaksanakan interaksi itu? Ya, insya Allah sih kalau gangguan saya akan profesional, mungkin saya akan lebih meningkatkan, dan juga saya mungkin nanti ke kepala sekolah sih cerita, saya akan melibatkan kepala sekolah, karena kan kepala sekolah harus tahu kenapa sampai hal seperti itu. Saya melibatkan kepala sekolah, dan juga nanti saya akan juga melibatkan guru BK Pak Yasir, kepala sekolahnya Pak Yasir, supaya juga lebih banyak lagi Bu Rina. Oke, berarti Ibu sudah berkomitmen ya untuk dia ya sampai sudah melibatkan orang-orang di sekitar Ibu ya untuk bisa mendukung rencana aksi Ibu ini ya supaya berhasil ya. Oh itu doa keren banget sih Bu. Oke, berarti tinggal kita tunggu ya aksinya Bu Hera nanti bagaimana ya untuk menyelesaikan permasalahan ini gitu ya. Semoga anak-anaknya bisa lebih antusias lagi di pelajaran Ibu gitu ya. Nanti jangan lupa Bu, kalau misalnya memang sudah berhasil nanti rencana aksi Ibu boleh berbagi cerita atau berbagi kamu baik ke teman-teman sejawat ya Bu ya, supaya mereka juga bisa kalau sudah mendapatkan permasalahan seperti ini sudah tahu cara mengatasinya. Begitu ya Bu Hera ya. Mungkin ada lagi yang bisa saya bantu Bu Hera. Terima kasih banyak nih Bu Rina, saya sudah agak lega, saya sudah dapat solusi yang terbaik dari Bu Rina, dan juga saya luar biasa nih Bu Rina bisa mengungkapkan permasalahan yang tadinya tuh saya sebenarnya kayaknya malu gitu, tapi dengan adanya coaching seperti ini nih saya menjadi lebih rileks, saya lebih semangat, bahkan saya punya rencana aksi yang luar biasa, dan saya juga akan bertanggung jawab atas apa yang telah saya lakukan, atas kesalahan yang saya lakukan. Dan komitmen saya itu ya saya akan tetap menjalankan apa yang tadi saya sudah katakan. Oh iya Bu Rina, terima kasih banyak nih, saya ada jam nih. Oke, sama-sama Bu Hera. Semoga berhasil ya Bu. Nanti jangan lupa nanti cerita-cerita hasil dari terima kasih atas supportnya, doanya Bu Rina ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana Bu Rina perasaan Ibu setelah melakukan proses coaching barusan? Alhamdulillah sudah lega Pak. Akhirnya kecemasan saya tidak terbukti Pak, gitu ya. Jadi saya juga sudah melihat ekspresi dari Bu Hera gitu ya ketika sudah mendapatkan solusi dari dari Bu Heranya sendiri ya, tadi ya sebagai coaching dia punya permasalahan, kemudian dia ceritakan, kemudian dia mencari solusinya sendiri. Saya cukup lega Pak. Oke, terus kalau menurut Bu Rina sendiri nih, untuk performa Ibu, kalau dari skala 0 sampai 10 itu, Ibu Ibu berikan skala di berapa? Mungkin di 8 ya Pak. Oke, 8. Boleh dijelaskan Bu kenapa ada skalanya di 8? Mungkin pertanyaan-pertanyaan saya itu masih kurang menggali ya Pak, kurang menggali dari coachingnya sendiri Bu Hera gitu ya. Jadi saya merasa masih mendominasi percakapan, kemudian saya juga mungkin masih kurang untuk merefleksi pertanyaan-pertanyaan dari atau pernyataan-pernyataan dari Bu Hera gitu Pak. Oke, itu pun juga sejalan dengan hasil pengamatan saya Bu Rina. Boleh saya bacakan hasil pengamatan saya secara garis besarnya saja Bu Rina? Boleh Pak Yasir. Oke, sebenarnya Bu Rina sudah sangat bagus tadi dalam proses coaching tersebut. Ibu sudah bagus dalam memberikan pertanyaan-pertanyaan kepada coach, dan Ibu bisa lebih mendalami kembali dari jawaban-jawaban coach yang tersebut. Tapi Ibu memberikan pertanyaan-pertanyaan lain itu sudah sangat bagus, namun kurang smooth gitu. Namun itu juga bagus karena untuk menghindari kesan agar tidak merasa dicecar pertanyaan oleh Bu Rina sendiri. Ibu juga sudah melakukan refleksi pertanyaan-pertanyaan dari coach, tapi di pertengahan proses coaching itu sudah mulai berkurang tuh Bu. Menurut Bu Rina sendiri bagaimana pendapat Bu Rina setelah mendengarkan hasil pengamatan saya Bu? Iya Pak, saya tuh menyadari Pak dengan hasil yang Pak Yasir sampaikan ke saya, karena memang tadi di pertengahan proses coaching itu saya terlalu
terlalu fokus terhadap alur tirta Pak. Jadi saya mikir-mikir nih, kira-kira apa nih ya yang mau saya tanyakan untuk menjawab pertanyaan tujuannya, kemudian cara mengidentifikasinya supaya sesuai itu seperti apa, kemudian rencana aksi yang kira-kira akan dilaksanakan oleh Bu Hera itu seperti apa. Jadi itu membuat saya menjadi kurang rileks Pak dalam memberikan refleksi kepada Bu Hera. Oke, tapi di luar dari itu proses coachingnya Bu Rina kepada Bu Hera sudah berjalan sangat maksimal, baik dan lancar. Lalu apa rencana Bu Rina setelah ini Bu? Rencana saya nih akan mau berbagi pengalaman ini ke teman-teman ya, teman-teman sejawat lainnya. Mungkin nanti saya akan sampaikan ini di ruang guru Pak. Oke, bagus sekali Bu Rina. Semoga dengan modal pengalaman ini menjadikan Bu Rina semakin sukses dan berkembang untuk kedepannya. Amin. Sebelumnya terima kasih banyak ya Pak atas waktu dan arahannya. Sekaligus saya izin pamit Pak, saya masih ada kelas setelah ini untuk mengajar. Oke, sama-sama Bu Rina. Silakan dilanjutkan kegiatan Ibu selanjutnya. Oke, saya undur diri ya Pak Yasin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Baik Bu Rina, waalaikumsalam.